Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi teman-teman yang lain. Kali ini saya akan berbicara terkait dengan dunia pertanian, di mana saat ini banyak diperbincangkan, bahkan hampir di setiap wilayah selalu berbicara tentang hasil pertanian. Masalah dalam dunia pertanian ya itu meliputi salah satunya adalah harga pupuk mahal. Harga pupuk mahal melambung saat ini, di era ini, di zaman sekarang. Bahkan bukan hanya mahal, tapi juga sulit untuk didapatkan. Kemudian yang kedua adalah tanaman mudahnya terserang dengan berbagai macam penyakit. Untuk itu kita harus segera mencari sebuah solusi. Orang mengetahui hanya sumber makanan itu tempat masuknya berasal dari akar pada tanaman. Tidak hanya itu, sebetulnya masih ada daun. Daun itu juga sebagai tempat masuknya sumber makanan pada tanaman. Kalau kita melihat di hutan, hutan itu tidak ada yang memupuk, tidak ada yang mengolah, hanya begitu saja, tapi tumbuhannya atau tanamannya sangat-sangat subur sekali. Karena apa? Karena di hutan memiliki 3 faktor. Yang pertama adalah karbon, di mana di hutan itu kebutuhan karbon sangat tercukupi. Kemudian unsur hara, di hutan itu juga lengkap ya. Kemudian yang ketiga adalah humus. Nah, itu yang terdapat di hutan. Oke. Kita ketahui saat ini yang kita gunakan adalah sebagian besar pupuk kimia. Di mana pupuk kimia ini hanya dia sebagai penyedia unsur hara. Tidak ada karbon dan juga tidak ada humus pada pupuk kimia. Dan itu pun rata-rata pupuk kimia hanya menyediakan 3 unsur hara, N, P, dan K. Kita ambil contoh sebuah tanaman, yaitu tanaman jeruk. Tanaman jeruk itu setidaknya dia menyerap 30 unsur hara ya. 3 unsur hara, 30 unsur hara yang diserap oleh tanaman jeruk. Namun kita hanya mengembalikan 3 unsur hara, N, P, dan K. Artinya apa? Apa yang kita ambil itu tidak sesuai dengan apa yang kita berikan kepada tanaman, sehingga unsur hara yang lain habis. Artinya kita tidak menyediakan, tidak kita berikan, seperti itu. Dan itu terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Yang kita lakukan seperti itu, sehingga unsur hara di dalam tanah itu bisa dikatakan sudah mulai habis. Nah, untuk itu kita harus mengembalikan. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya tanaman kita baik lagi, tanaman kita berkembang lagi, tanaman kita seperti dulu lagi. Jujur saya katakan banyak sekali petani yang mengeluh banyak penurunan untuk hasil pertanian, kemudian tanahnya semakin keras, kemudian banyak faktor yang membuat tanaman itu tidak tumbuh dengan normal, yaitu salah satunya dengan terlalu berlebihan menggunakan pupuk kimia. Kesalahan-kesalahan sistematis ini yang terjadi berpuluh-puluh tahun itu harus kita rubah agar tanah tidak rusak dan unsur haranya tidak semakin habis di dalam tanah. Seluruh proses di dalam tanah, yaitu dengan bakteri yang memprosesnya, namun bakteri juga membutuhkan makanan, yaitu karbon. Dengan ketersediaan karbon di dalam tanah,
Lalu mekanismenya menjadi humus. Dan humus inilah yang akan menjaga kesuburan tanah, yang akan memperbaiki kualitas tanah. Kompos juga dapat merupakan menjadi salah satu solusi untuk kesuburan tanah. Namun untuk kompos kita hanya tahu kotoran hewan, tapi kompos juga bukan hanya hewan saja, tapi juga ada mungkin dari fosil ataupun dari tanaman yang sudah rusak, roboh di dalam tanah, menyatu dengan tanah, akhirnya terjadi proses dekomposisi dan menjadilah kompos. Namun untuk kebutuhan kompos sendiri, saya katakan kalau misalnya dari kotoran tanah itu prosesnya panjang sekali, kemudian untuk memenuhi kebutuhan kita sangatlah besar, dan selain besar bisa dikatakan rumit. Jadi itu menurut saya pribadi bukan merupakan jalan solusi untuk memperbaiki masalah tanah. Dengan proses pelapukan tanaman yang gugur atau dedaunan yang di bawah tanah atau tanaman yang sudah ditebang, itu lama kelamaan akan menjadi batu bara dengan proses yang lama sekali. Nah, berarti di lain sisi batu bara itu memiliki unsur hara terlengkap. Bisa dikatakan seperti itu karena batu bara bisa dikatakan memiliki 73 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Bisa dikatakan berarti batu bara itu sudah lengkap sekali. Karena apa? Dia mengandung karbon yang pertama, yang kedua unsur hara yang lengkap, dan yang ketiga adalah humus. Itu yang terkandung dalam batu bara. Oke. Dengan terjadi proses dekomposisi tanaman yang begitu lama sehingga terciptalah batu bara. Kemudian saya katakan batu bara tidak menjamin untuk tanaman hasil banyak, hasil melimpah. Tapi saya berani menjamin bahwasannya dengan bantuan batu bara, tanah kita semakin kaya atau semakin sempurna dengan dilengkapi dengan karbon, kemudian unsur hara, dan humus juga. Jadi saya juga banyak berbincang kepada para petani. Mereka berkata, batu bara bagaimana? Ini salah satunya, ya. Salah satunya pupuk Saputra batu bara. Ini diperkaya banyak sekali unsur hara, dan dia juga memiliki karbon untuk ketersediaan makanan pada bakteri, dan kemudian juga humus. Humus juga ada di bagian dari pupuk batu bara ini. Oke, ini kita berbicara tentang kualitas tanah. Oke, tadi kita sudah berbicara di kesuburan tanah. Untuk mendapatkan hasil tanaman yang sempurna ataupun lebih baik, yang pertama kita harus melihat di kesuburan tanah, kualitas tanah tersebut diperkaya dengan unsur hara, kemudian diperkaya dengan humus dan karbon pada tanah. Lalu juga kita harus memperhatikan untuk hasilnya bagaimana kita memperhatikannya dengan menambahkan nutrisi. Nutrisi ini adalah vitamin yang dibutuhkan oleh tanaman untuk perkembangan, untuk peningkatan, seperti itu. Nah, kita juga ada nutrisi dari
Bapak Saputra. Ini nutrisi yang penting sekali untuk meningkatkan hasil produksi. Kemudian ada juga nutrisi tanaman, ya. Ini nutrisi. Jadi bukan berarti dengan pupuk yang baik kita sudah mendapatkan hasil yang terbaik. Tidak. Pupuk itu, ingat, kembali lagi, pupuk hanya untuk tanah. Kalau untuk tanaman harus diperkaya atau disempurnakan dengan nutrisi. Apabila sudah dilakukan dua hal itu, yaitu kita sudah memperbaiki kualitas tanah, kemudian kita menambah nutrisi pada tanaman, pastinya tanaman itu tidak mudah lagi terserang oleh penyakit atau berbagai macam penyakit seperti itu, karena dia sudah memiliki kekuatan daya imun seperti itu. Nah, untuk itu kita kembali lagi di awal tadi perkataan perbincangan saya, yaitu solusi, ya. Solusi dari harga pupuk yang mahal. Untuk pupuk batubara ini harga sangat terjangkau sekali, karena dimana kita terutama di Kalimantan, ya, kaya akan batubara. Jadi bukan batubara yang harus kalorinya 5000 gar nar atau lebih tinggi, tidak seperti itu juga. Jadi kita bisa menggunakan dengan kalori yang rendah pun tidak apa-apa. Artinya yang penting batubara. Kemudian dan juga tadi saya akan sampaikan bahwasannya harga terjangkau, dan juga pastinya pupuk batubara ini juga bisa dikatakan menjauh dari kimia, artinya organik dan ramah lingkungan. Kemudian di tanah yang kuat, yang lengkap dengan karbon, unsur hara, dan kemudian humus, lalu pada tanaman diperkaya dengan nutrisi, pastinya juga tanaman itu tidak mudah diserang penyakit. Dua hal itu sudah kita dapat menemukan solusinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak, dan semoga ilmu ini bermanfaat. Banyak kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa yang penuh dengan salah dan dosa. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam petani.